Hai, seperti kita sudah ketahui bersama, sekarang lagi rekrutmen bersama BUMN. Jadi mari kita bahas. Tahapan rekrutmen bersama BUMN, kalau kita lihat di webnya, itu hanya ada 5 tahapan, di mana 3 tahapannya itu adalah proses seleksi, dan 2 lagi itu sebenarnya adalah proses prajabatan. Jadi kalau hanya ada 3 tahapan untuk tesnya sendiri, itu sebenarnya cepat dan relatif lebih mudah, dan jarang banget sebenarnya BUMN cuman ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, seleksi administrasi yang udah kelar. Yang kedua, TKD dan Core Values BUMN yang sebenarnya udah kelar juga. Dan sekarang itu tes kemampuan bidang, wawancara, dan MCU, Marvel Cinematic Universe. Loh, medical check up maksudnya. Karena tahapan 1 dan 2 selesai, mari kita membahas tahapan ketiga, tes kemampuan bidang, wawancara, dan MCU. Tahapan ketiga ini nggak seperti 2 tahapan sebelumnya yang kita sekali aja tesnya. Kali tes, tunggu berapa hari, kemudian keluar hasilnya. Nah, tes tahapan ketiga ini sebenarnya sangat tergantung BUMN yang kamu apply, posisi dan jurusan yang kamu apply. Jadi sebenarnya tes ketiga ini bisa jadi 3 tahapan yang berbeda-beda. Yang pertama, tes kemampuan bidang. Nah, ini bisa jadi tesnya selain kemampuan bidang sesuai dengan posisi yang kita apply, itu bisa juga bahasa Inggris, dan kemungkinan bisa juga ada psikotes lagi. Nah, sebenarnya untuk tahu tes kemampuan bidang itu apa aja, kamu bisa lihat di Instagram masing-masing BUMN ya. Jadi kalau misalnya Pertamina, itu kamu lihatnya di Pertamina Karir. Telkom, kamu lihat di Living in Telkom. Dan di Telkom sendiri, tes kemampuan bidangnya itu terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama, English, tes wawasan kebangsaan, dan tes bidang. Dan tahap keduanya, itu panel interview, psikotes, digital talent readiness. Yang kedua, wawancara. Wawancara sendiri itu bisa berapa kali juga. Ada wawancara sama user, wawancara sama psikolog, dan wawancara sama top manajemen. Beda BUMN, beda tahapan. Bisa jadi ada BUMN yang pakai wawancara sama top manajemen, ada juga yang enggak. Aku akan kasih contoh Pertamina. Jadi di Instagram Pertamina Karir itu mereka buat tes wawancaranya itu ada 5 kali. Online interview, interview user and HR 2, interview user and HR 3, dan top manajemen interview. Jadi ya sebenarnya masih panjang ya, dan bukan 3 kali tahapan juga. Nah, enaknya rekrutmen sekarang itu adalah kebanyakan tes wawancaranya itu bisa online. Jadi kita nggak perlu ngeluarin duit yang cukup banyak untuk pergi ke kota tes interview. Tahapan 3 yang mungkin ketiga itu adalah medical check up. Medical check up ini juga biasanya ada 2 tahap. PLN dulu ada 2 tahap, Pertamina juga dulu ada 2 tahap. Jadi tes kesehatan 1 itu biasanya tentang kesehatan fisik kita. Dan tes kesehatan 2 itu biasanya kita sebut dengan tes kesehatan lab. Nah, itu kayak darah kita diambil, jantung kita dicek, dan lain-lain. Karena tahapan ini beda-beda tiap BUMN, jadi treatmentnya juga bisa beda-beda seharusnya. Aku sebenarnya udah pernah buat beberapa video terkait rekrutmen BUMN tertentu seperti di PLN, di Pertamina, di PGN, di Telkom, dan di KAI. Jadi sebenarnya kamu bisa lebih relate ke video-video itu. Dan tes tahapan ketiga ini sebenarnya nggak ada yang tahu juga. Sebenarnya itu anakannya ada berapa kali. Tes kemampuan bidangnya itu terdiri dari apa aja, interviewnya berapa kali, dan ya medical check up-nya juga berapa kali juga sebenarnya nggak ada yang tahu pasti. Nah, kita bahas dari yang paling awal dulu, tes kemampuan bidang. Informasi di video ini aku ambil dari pengalaman-pengalamanku, lalu riset dan lain-lain teman-teman yang baru tes. Kalau bahas kemampuan bidang, pasti pertanyaannya adalah, soalnya seperti apa kak? Pasti langsung seperti itu. Ya, langsung ke contoh soal, dan sebenarnya ya nggak ada yang bisa ngejawab pasti juga. Semua yang di-share di internet juga belum pasti keluar. Jadi aku kan lebih share tentang kisi-kisinya ya. Jadi sebenarnya yang keluar itu lebih ke soal-soal waktu kita kuliah dari semester 1 sampai 4 yang cukup general sebenarnya. Dan ini sangat tergantung dengan posisi yang kamu apply. Misalnya di PLN, kamu apply-nya engineer distribusi. Nah, itu soalnya pasti banyak terkait teknik elektro. Kalau kamu apply-nya di engineer pembangkit, itu soalnya pasti tentang campuran teknik mesin, teknik sipil, dan teknik elektro. Atau misalnya kamu apply di project engineer, nah itu bisa tentang teknik industri atau teknik sipil. Dan misalnya kamu apply posisi perpajakan, ya soalnya pasti tentang perpajakan. Akuntansi tentang akuntansi dari semester 1 sampai semester 4. Jadi kalau kita buat contoh soalnya, ini videonya bakal panjang banget ya. Jadi di sini aku mau share kisi-kisi tiap jurusan aja. Jadi kalau teknik elektro sendiri itu soalnya biasanya tentang rangkaian listrik. Jadi cobalah kerjain soal-soal rangkaian listrik. Terus yang kedua, gerbang logika. Dan yang ketiga, informasi-informasi dasar kayak fungsi generator, transformator. Terus misalnya kalau yang berhubungan dengan PLN itu misalnya kamu bisa bahas proses bisnisnya PLN, pembangkit, gardu induk, jenis-jenis pembangkit. Dan sekarang isunya lagi ke EBT, energi baru terbarukan. Mungkin kamu ya juga harus nambah informasi tentang EBT.
Selain itu, hitung-hitungan fisika dan daya listrik itu sepertinya keluar juga. Nah, kalau kamu teknik sipil, biasanya materinya itu tentang manajemen proyek, gambar teknik, dasar beton, dan ya lain-lain lah. Dan kalau kamu akuntansi, soalnya ini bisa banyak banget, mulai dari rasio keuangan, jurnal umum dan jurnal penyesuaian, akun-akun di laba rugi komprehensif, akun-akun di liability, equity, dan aset, akun-akun di cash flow, isi laporan keuangan, dan menentukan harga pokok. Soal-soal ini tergantung dari posisi yang kamu apply, itu relate-nya ke jurusan yang mana. Nah, selain tentang bidang yang kamu apply, itu bisa juga ada tes bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris ini sebenarnya ya seperti tes bahasa Inggris pada umumnya. Ada soal cerita, yang kedua ada soal grammar juga, writing. Ya seperti umumnya tes bahasa Inggris lah. Nah, untuk yang bahasa Inggris ini aku bisa kasih contoh soal ya, mungkin 2 atau 3 lah. Kita coba lu cari soalnya di Google. Nah, ini aku udah dapet contoh soal bahasa Inggris. Ini dari kursus udah bahasa Inggris. Ini tahun 2013, agak lama, cuman masih inline ya. Ini ada example-nya sih. Cuman di sini nggak ada pembahasannya. Jadi ya ini nggak usah dibahas lah. Terus yang kedua dari 99.co. Nah, ini aku coba jawab ya. Titik, the demands of aerospace, medicine, and agriculture engineers are creating exotic new metallic substance. Nah, ini kayaknya lebih jelas ya. Ini kan jawabannya to meet. Aku nggak usah bahas aja kali ya, mungkin takut salah. Kita lihat pembahasannya di bawah aja. Terus yang kedua, ini James Blunt carrying back to Old Virginia was adopted as the state song of Virginia in 1940. Ini kayaknya jawabannya D deh, ya kan? Ya, coba aja sih jawabannya. Nah, di bawah ada jawabannya. Ini to meet the demands of aerospace. Ini pembahasannya nih. Kenapa pakai to meet? Ini ada pembahasannya, jadi lebih enak sih. Jadi kamu bisa pakai yang 99.co ini untuk tes ya. Tapi nggak terlalu banyak. Terus yang paling detail itu dan yang paling sulit ya dari ini kayaknya yang English first ini. English first ini uh, writing semua. Jadi untuk reading nggak aku bahas di sini. Reading itu kan kalau kita ngerti dari uh, kata-katanya aja, ngerti dari ceritanya apa, kita bisa jawab di bawah. Ini yang IF. Kayak gitu sih banyak banget contoh soal di internet. Kayaknya nggak perlu dibahas satu-satu karena ini udah lebih enak sih sebenarnya belajar itu ya kita baca gitu daripada kita harus dengar itu persentase dapatnya rendah gitu, maksudnya nyangkutnya itu rendah. Jadi ya ini dibahas dengan ini sih, dengan detail ya di sini ya. Oke, itu saja contoh tes bahasa Inggris yang ingin aku share. Mohon maaf banyak kekurangannya. Mungkin itu aja untuk pembahasan video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kamu untuk lulus tes-tes rekrutmen bersama BUMN. Susah banget ya ngomong rekrutmen. Aku Adensa, semoga bermanfaat.